Dengan Nabi lah masih di situ, iya Rasul, ya Nabi masih di sini. Apakah kamu duduk di situ sudah mengucapkan 4 kalimat? Kata Nabi begitu. Kamu duduk di situ udah baca 4 kalimat belum? Yang kalau dibaca 3 kali itu 4 kalimat. Itu kalau ditimbang dengan dunia dan seisinya, maka kalah timbangan kalau berat yang 4 kalimat itu. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimat. Itu tuh dibaca. Timbangannya berat. Kita baca balik-baliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak orang makan seminggu suaranya. Ngaji sama anak muda bukan sama laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan nggak sewot kan kayak nggak sewot. Subhanallah. Subhanallah. Wa bihamdihi. Wa bihamdihi. Adada khalqihi. Adada khalqihi. Wa ridha nafsihi. Wa zinata arsihi wa midada kalimati. Memang pernah baca gitu, meskipun cuma selewat doang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Tirmidzi, dan meriwayatkan Imam Tirmidzi an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, qala, Sayyidina Ali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala uallimuka, sukakah Anda bila aku ajarkan kalimati, pada beberapa kalimat, idza anta qultahunna, yang bila Anda membacanya sedang yang jika Anda membacanya, wa alaika bitu adani dzurri khotoya, sedangkan dosa Anda sebanyak semut atau atom, maka pasti ghafarallahu laka, maka pasti Allah memberikan ampunan bagimu. Kul, yaitu kalimat, katakanlah la ilaha illallah al-aliyyul azim, la ilaha illallah al-halimul karim, la ilaha illallah subhanallah rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-aliyyul azim. Al-aliyyul azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-halimul karim. Al-halimul karim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Subhanallah. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Nabi, siapa orang
Ini Nabi masih maukah kamu aku ajarkan kalimat yang kalau kamu baca meskipun kamu punya dosanya kayak bilangan semut atau kayak jumlah bilangan atom, ghafarallahu laka, maka dihapus dosanya. Jadi kamu tadi udah baca, mudah-mudahan yang kita baca itu menjadi satu kalimat yang menjadikan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad wal Hakim. Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad dan Imam Hakim meriwayatkan anhu daripada Ali, qala ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala allimuka, maukah kamu aku ajarkan kalimatin, pada beberapa kalimat, laukana alaika mislu dabalin, yaitu sekiranya menanggung hutang sebesar bukit Jabalil Tubal, sebesar bukit Subal, dan niscaya ada bahwa ta'ala Allah akan memudahkan bagimu angka untuk membayarnya. Kul, maka bacalah kata Nabi, Allahumma kfirni bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwa. Wa Syekhani, dan dari Imam Syekhani Bukhari dan Muslim meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, biyomin, pada tiap hari, mi'ati maratin 100 kali, kanat, maka ia menyamai lahu baginya adla asri riqabin, memerdekakan 10 budak, wa kutibat lahu, dan dicatat untuknya mi'atu hasanatin, akan 100 kebaikan, wa muhiyat anhu, dan dihapus daripadanya mi'atu sayiatin, akan 100 daripada kejelekan atau dosa, wa kanat lahu, dan adalah baginya hirjan, menjadi benteng, minas syaitani, dari setan, yaumahu, pada hari itu, dzalika yaumuhu dzalik, pada hari itu, hatta yumsi, sehingga apa itu masa yumsi berjalan. Apa bos? Udah ya? Udah bukan bahasa dari mana? Hah? Barat. Kata sehingga ia bisa berjalan, walamnya tidak datang ahadun, seseorang, Abdullah kebilukan iman yang aku dari apa yang datang di ibadahnya, illa rajulun, kecuali laki-laki, amilah anu memudahkan rojul aksaro kang luwih loba, bahasa Sunda. Sunda ya? Karena seorang Cirebon. Cirebon Jawa ya? Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Yaumahu dzalika, pada hari itu, hatta yumsiya, sehingga berjalan, walam yati, dan tidak datang ahadun, seseorang, Abdullah, yang melebihi lima dari sesuatu ja'a yang datang bihi, daripada ma, ila, kecuali rajulun, seorang laki-laki,
amilah yang mengamalkan siapa rojul aksara lebih banyak minhu daripada bacaan tadi. Lomba-lomba tadi sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wahdahu la syarika lahu. La syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Oh, biasa kita baca kapan? Di sholat. Berapa kita baca? 7. Dari kurang 3. Biasa 10. 7 aja. Jadi kita pernah baca yang bab lalu tuh. Jadi gini, amalan-amalan kalian nih yang teman-teman baca, mau sholat, masih sudah sholat, itu jangan lantas melihat media sosial, ini mah nggak ada sandaran hukumnya, nggak boleh dikerjain, udah akhirnya nih baca aja udah. Kenapa? Kitabnya gimana tuh dasarnya? Emang buru-buru baca kitab, baca Al-Quran aja nggak bisa, udah baca aja. Ternyata kemari generasinya udah mulai baik-baik lagi. Ternyata bukan hanya baca-baca doang, memang ada sandaran hukumnya. Siapa orang yang habis sholat, dia baca la ilaha illallah syarika lahul mulku sampai akhir 10 kali dia baca, kan begitu. Maka dicatat setiap kali satu bacaan 100 kebaikan. Kalau yang bab yang lalu tuh, kita baca 1 kali dapat 100 kebaikan. Kita bacanya berapa di sholat? 10 kali. 1000 kebaikan. Jadi karena kita habis sembahyang banyak kebaikannya, pulang bawa sendal orang. Nyolong sendal, banyak kebaikan, 1000 kebaikan. Nyolong sendal paling 2 kejahatan. Yang baca itu biyomin mi'ati marotin. Kata Nabi, siapa yang baca itu 100 kali, maka ibarat orang itu dia memerdekakan ada 10 budak yang memerdekakannya. Baca itu 100 kali dalam sehari, itu sama aja bandingannya memerdekakan 10 budak. Budak mahal atau murah? Tergantung. Kalau budaknya doyan makan kerja ogah, itu mah jangankan mahal, ditaruh pinggir jalan gak ada yang ngambil budak yang gitu mah. Ngeribetin orang gitu mah. Yang udah tua, budaknya gak laku. Tapi kalau masih muda, masih cakep, masih setel, banyak yang ngambil tuh begitu tuh, dan harganya tinggi. Kalau awam mungkin mahal kali awamnya budaknya. Itu dulu, sekarang udah gak ada. Dan dicatat bagi orang tersebut 100 kebaikan, dan dihapus bagi orang tersebut adalah 100 keburukan, dan baginya irzan minas syaiton, bagi orang tersebut mendapat benteng daripada godaan setan pada hari itu. Jadi membaca pada hari itu, insya Allah dia diberikan tameng sama Gusti Allah, sehingga tidak bisa digoda sama setan. Cuma karena setannya ikut baca, bareng-bareng sama kita, jadinya kita kena tergoda sama setan, karena setannya juga ikut baca. Dan gak ada seseorang yang lebih mulia pada saat itu kecuali seorang laki-laki, atau kecuali seseorang yang lebih banyak bacaannya daripada itu. Jadi semakin banyak bacaannya, semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sering saya bilang, ini mengingatkan zikiran itu ya, yang bagus adalah zikir rahasia. Kenapa zikir rahasia? Biar kiri kanan depan belakang kita gak ada yang tahu kalau kita sedang berzikir.
Nih lagi berzikir, nunduk malam. Lu biar jadi bangun itu lagi berzikir. Oh ya. Awak nggak berisik aku ya, pasnya ganggu orang lagi berzikir. Karena kalau dia tidurnya di majelis ilmi, sama aja kan, sama aja dia ngaji, Cuma bedanya kalau yang normal ngajinya angkat kepala, kalau dia mah dudukin, itu doang tipis. Yang lain bisa angkat kepala dia nggak kuat, yang lain melek. Kalau kuping mah semua dengar, hatinya juga cuma mata doang, orang pengen apa cuma mantap orang hati ada itu. Oh. Ya kalau saya ngaji malah kok kira-kira itu juga suka tidur, tapi nggak dibangunin, dari bangun. Ntar aja kalau udah pulang, kalau udah matiin semuanya lampu, mati semuanya, kalau bangunin. Kasihan orang lagi ibadah. Ya kan tadi kalau niat tidur di majlis taklim itu jelek, niat tidur. Kalau emang niat tidur di majlis taklim dari rumah bawa bantal ya. Iya, dekat banget. Hah? Iya, apalagi dekat. Tapi saya yakin dia niatnya bukan ngaji, bukan tidur. Dia niatnya ngaji sambil niatan ngaji cuma ketiduran. Orang lagi begini sih pelan-pelan. Nah itu sama aja ngaji, cuma ngajinya beda sama kita. Orang kita mengaji mulai paham, nggak paham apalagi dia itu mungkin dia kudu tidur dulu baru paham. Bagus lah kita di majlis tadi, masih bagus. Kita tidur lagi nih, pada bersih tidur lagi. Mau diambil mata. Emang ya, itulah kalian yang mengapai buat tahu ya. Kenapa tadi? Ya, tapi begitu masuk bayang subuh tuh berempat bayang subuh tuh orang mas. Saya dengar banget ada 4 perjaka bayang subuh. Lah iya sih, emang saya kalau minggu pagi kemarin emang adik-adik saya cari. Kan banyak juga masukan dari bapak-bapak, anak itu ada pengajian remaja kalau subuh. Lah, jadi bukan ikmas ikatan yang kemarin semalam. Ada berempat baris. Mimpi lain saya diri keren-keren banget. Berempat baris seperti itu, biasa itu. Saya nggak sebut namanya, alamnya saya nggak sebut namanya. Maaf, saya nggak sebut namanya. Alhamdulillah. Sekarang udah tidur belum nih? Takutnya udah tidur nungguin subuh. Jadi gini ya, kalau hati-hati ke masjid sholat subuh itu biasa. Kenapa biasa? Cuma tidur jam 10, jam 9 udah tidur. Lalu kita yang masih muda, kita kan anak muda nih. Tidaknya maghrib banget. Aku muda aja, masih muda lah. Saya paling sore itu jam 1. Mau bawa buis lagi bro. Paling sore tanya istri saya. Paling sore kadang-kadang saya suka bohongin istri saya. Saya pulang ngaji malah berbut paling sore setengah 2. Dia langsung nanya, jam berapa ya? Jam 1. Padahal jam 2. Saya buru-buru tidur, begitu dia kencing keluar. Ngaku jam 1. Dia ngomel-ngomelin supaya dia nggak marah. Saya paling sore jam 1. Jujur. Karena kenapa? Tidur mah yang paling bagus itu tengah malam. Sebab begini, kalau ada orang-orang mau jahil sama kita, mau dipelet, itu dia mau dipelet, kenanya dia di bawah jam 12. Santai, tapi itu kenanya itu di bawah jam 12. Tapi emang karena dia ngarepin dipelet, itu tidur sore-sore biar karena ngarepin kena dipelet gitu. Kalau di atas jam 12 sudah gak ada yang jahil-jahil. Belum saat itu di bawah jam 12. Lu di jam 9, bangun jam 6. Buset. Setidaknya, apalagi kemarin malam Rebo,
malam Rebo terakhir di bulan Safar, sebutannya Rebo Hasan gitu ya. Malam Rebo terakhir di bulan Safar, ya pulang aja jam 3, melek aja lah. Kalau emang kagak kuat zikir, udah latihan melek aja dulu. Sebab kalau malam itu banyak kejadian yang orang lain kagak tahu, kita tahu. Melihat kuntilanak, emang siapa malam? Yang lihat dikit apa banyak? Kita doang yang lihat. Jadi itu lumayan kuntilanak bisa melihat kita bisa melihat kuntilanak. Kalau kamu kan kagak. Doa di malam hari yang dijabah. Ya Allah, baru tidur jam 9 aja. Waduh, mata ngantuk nih emak, aku gak ada jam 9. Gak ada jam 9. Kacau. Tapi siang sih ngantuk. Kadang-kadang kalau lagi belajar ketiduran. Tapi saya bangun, saya paksa. Kalau tidur saya paksa, ngerokok aja. Mendingan daripada tidur siang. Kalau tidur siang kan kebiasaan. Meskipun tidur siang waktunya lebih banyak, tidur jam 1, jam 2, ya tetap aja kapan. Waktu itu jam 9, jam 10 subuh. Kasihan gitu. Tapi kalau masih belajar jangan. Jam 1 tadi kelas kalau tahajud bagus, melek doang. Satu biasa. Bentar di sini. Ini satu juga. Dari baru. Masih mesti ngajar lagi kita sekali di majelis taklim. Tidak jauh-jauh sampai jam 12 tuh. Paling sore jam 12. Kadang-kadang saya usir. Pulang malam lah. Murid udah nggak mau pulang malam. Jadi jangan banyak duduk. Tapi kalau tidur di majelis taklim silakan. Maaf ya dibangun waktu. Jadi gini, kalau ada teman gitu, kenapa nggak ngaji? Boleh ngaji banget, udah ngaji aja. Tunggu di majelis taklim, masih mending di majelis taklim. Nggak bakal ganggu. Kalau perlu, diemin. Boleh bangun sendiri. Daripada tidur di rumah nggak ada nilai pahalanya. Oh tadi kan kalau orang yang tidur nih, itu udah begini aja dilekan nih. Ngaji belum mulai udah gitu aja. Tapi kita bakal ada tadi baca. Ilah. Tapi kan semakin sayur. Begitu sayur kalanya habis berarti kan dia tertidur lagi di rumah kita boro-boro tidur sambil berzikir. Di sini mah bisa. Belakangnya lagi udah berapa? Belakangnya lagi kalau anak mau nggak ada ngantuk, kalau anak lagi ngantuk macul kali itu pada. Kalau sikap tegak kali ini. Kalau mbak yang ngantuk dimasukin rumah ada 1. Itu zaman di pesantren. Kalau ngantuk itu sampai dako. Ini dijagain juga, dijagain di satir ada batas juga sini perempuan. Itu sama anak-anak digeser satirnya. Jadi dia beradanya di posisi itu setahun bapak kalau hilang tuh ingatan itu. Begitu mulai perempuan semua mentok semua tembok nabrak acak-acak semua itu. Dari satir ke samping. Itu setan dari api. Pak Ustadz saya udah 3 kali wudu nih tetap ngantuk. Ya mungkin setannya pakai jas hujan. Jadi api udah kena kepadaman ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Khatibu dan mengeluarkan Imam Khatibu Abu Nu'aim dan Imam Abu Nu'aim Abu Abdul Bati dan Imam Abdul Bati mengkolak barang siapa yang membaca fi yaumihi pada harinya, pada satu hari mi'ati marotin 100 kali apa yang dia baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dia baca itu karena maka bagi orang kana maka ada lahu bagi orang yang membaca itu amanah akan diselamatkan minal fakri dari kefakiran wa unsan dan bangun dan dibangkitkan min waqsatil qabi dari ketenangan kubur
wa futihat lahu abwaabal jannah, dan dia akan dibukakan baginya pintu surga. Ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Al-Malikul Al Mubin. Insya Allah mudah-mudahan nggak jadi orang fakir. Amin ya Rabbal. Dan dibangkitkan di dalam surga dalam keadaan tenang dan dibukakan baginya pintu surga. Padahal di belakang ada salon ya. Apa salonnya dari sini? Salonnya dari sini aja. Iya. Emang udah ngantuk mau gitu. Udah ngantuk gitu. Jadi siapa orang yang baca La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin, insya Allah dibebaskan dari kefakiran dan kemudian dia bangkit ke dalam kubur dalam keadaan tenang. Futihat lahu abwaabal jannah, dibukai baginya pintu surga. Kita nih begitu meninggal dunia, ditaruh dalam kubur, datang malaikat. Sebelum malaikat munkar dan nakir, ada malaikat dulu tuh yang datang. Ngapain bangunin kita? Kalau orang yang amalnya baik, maka tenang, santai. Kalau orang yang amalnya baik, ketika di dalam kubur itu dia tidur bagaikan pengantin baru. Pengantin baru kan tidur pulas banget, yang baru tidur sehari semalam. Dia kata baru bentaran banget itu udah bangun aja. Kalau pengantin baru kan pengennya malam dulu, nggak boleh siang. Pengantin baru tuh malam aja, makanya kalau kita pada nikah mendingan untuk utara sono. Enak, gak ada siangnya, malam terus malam. Pulang-pulang kita bisa jadi bingung ya. Itu. Nah, kalau dibaca ini, malaikat itu ketika orang bangkit dari meninggal dunia itu datang malaikat itu bangunin. Dan posisi kita duduk diterangkan dalam kitab. Pak Ustaz, bagaimana duduk? Orang atas tanah, bawah tanah, semuanya tanah. Lalu ngapain mikirin begitu, pusing-pusing? Di kitabnya diterangin, kan begitu. Kayak contohnya begini, kita dalam perut ibu kita berapa bulan? 9 bulan. Makan nggak? Bisa mati kalau belum makan mah. Dia kata mau makan, pantas apa di bumi keluar makan mulu pekerjaannya. Mungkin di perut nggak makan kali dia. Dia makan, kita dalam perut mak kita makan itu. Kapan mau kita makan ada, sampai mak kita lagi tidur kita mau makan ada. Itu udah dijamin sama Gusti Allah. Keluar kita hidup. Nah kalau nggak mau makan keluar mati. Keluar kita hidup. Itu makannya bagaimana? Sementara sendok belum ada dalam perut mak kita. Piring nggak ada dalam perut mak kita. Tapi kalau kita bisa makan, lalu jangan pusing. Karena Allah yang menciptakan kita, maka Allah yang menjamin daripada rezeki kita. Di dalam kubur pun sama. Makanya gini, kuburan itu kalau kita lihat dari atas tenang kan? Woi. Makanya kalau jalan-jalan jangan ke Pilamu ya. Jalan-jalan tuh ke Jeruk Purut, Karet Pipang. Udah bener. Jalan-jalan tuh gitu. Wah kalau ke Jeruk Purut, ke Karet Pipang, sepanjang mata memandang itu kuburan semua. Tuh, wisata mau ke sono. Bengong aja, ada yang surupan dah. Karena kenapa? Itu bakalan tempat kembali kita yang pastinya. Kelihatannya kuburan kita lihat dari atas damai. Oh belum tentu. Tuh kalau nggak dengar kita di dalam yang ada yang lagi diinjak-injak, ada yang mulutnya lagi disobek-sobek, ada yang lagi diterisak, ada yang wah macam-macam teriakan histeris. Karena kita kagak dengar isi dalam kuburan, makanya kita berani nanggap dangdut, panggung dangdutnya di atas. Siapa itu?
Ada yang gitu ya? Hutan Jatin, hutan Jatin. Apa ini kalau udah mati, siap banget orang. Lah kan untuk hiburan dalam kubur. Lagunya juga lama semua sih, lagu Rumah Irama. Ini kan orang yang mati orang-orang lama semua itu ya ini pun hiburan lah buat itu. Aduh. Rumputnya cakep, pakai rumput Jepang, tapi tidak menjamin bagusnya atas kuburan sampai ke bagus dalam kuburan, belum menjamin. Makanya di Mekah, di Madinah, di Bakai, di Makkah kuburan sama semua, cuma ada batu doang. Kalau sini mah enggak, apalagi yang kayaan kuburan pakai 3 lantai. Nggak ngejamin tuh kuburan dari keramik, kuburan nggak ngejamin. Yang ngejamin isi kuburan nikmat itu ya amal perbuatan. Sekali itu jalan ke sono, berurut. Sekali jalannya kemana? Ke rumah sakit, di ruangan ICU. Iya, ngomong aja. Masuk, kita ribut, sakit mulu, kita ribut ngeluh mulu. Mau orang sini selang, sini selang, sini selang, bobok di sini. Sedang aku itu kalau merokok. Itu bisa tahu karena kagak lihat. Tapi kalau lihat baru-baru bisa bercanda. Jadi jangan kumpul enak-enak dulu, jalan-jalan dulu, makan-makan. Itu mah lupa sama nikmat. Sekali-sekali satu-satu nih kalau mau rumah sakit mau Cipto dah yang kerjaan itu Cipto dari izinin sama ruangan dokter ICU-nya. Kalau dokter, ini ada 10 teman-teman saya pengen lihat sini, pengen tadabur kematian. Boleh nih, masuk sendiri. Lama minum pojokan nangis. Mati satu. Iya, astagfirullahaladzim. Udah istighfar mulu isinya. Kalau males banget ngaji, juga ke Cipto, kalau gua ke Dukun Patang, banyak pakai pada pakan di sofa dulu. Aduh, ke situ tuh. Coba yang sakit kakinya patah, juruk, bilang itu kalau baik mau ngaji kan? Saya mau ngaji Pak Ustaz, saya mau ngaji kalau baik. Pas begitu sungguh. Makanya gitu, Sayyidina Ali pernah dipesan sama mertuanya. Sayyidina Ali mertuanya siapa? Abdullah. Sayyidina Ali mertuanya siapa? Nabi Muhammad. Nah dipesan tuh Sayyidina Ali sama Nabi Muhammad. Apa kata Sayyidina Rasul kepada Sayyidina Ali? Ya, Ali, kata Nabi kepada Sayyidina Ali, kalau kamu mendapatkan nikmat pasang karomah tersebut. Nikmat apa aja? Duit, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Bisa ngaji, alhamdulillah. Jadi yang namanya nikmat itu kalau pengen nambah nikmat kita itu kuncinya yang bersyukur. Nikmat kagak bakalan ditambah kalau kagak syukur. Kan semua nih ada di sini nilai syukurnya beda-beda. Misalkan nih, setiap orang saya kasih 50.000. Saya kasih 50.000. Mau nggak? Baru angan-angan aja mau. Tahu gitu. Baru contoh. Apalagi dikasih aslinya lu berebut kali masih di belakang paling depan. Saya kasih semua nih 50.000 contoh. Saya kasih semua 50.000. Kalau orang yang syukurnya tinggi, alhamdulillah, baik banget Pak Ustaz. Saya dibagi 50.000 biar ada dalam hayalan juga. Yang lagi menghayal atau lagi menghayal, andai kata nyata, alhamdulillah ya Allah dibagi 50.000. Masya Allah ngapa-ngapain. Coba nih ngojek Grab dapat 50.000 kudu keserian dulu.
kita cuma duduk ngaji doang, air ada, karpet enak banget tuh di karpet, tapi nggak kayak Allah di karpet terbang, tapi karpet tadi dibagi 50.000, alhamdulillah. Itu orang yang syukur. Maka ketika dia bersyukur, itu sesungguhnya nikmat akan ditambah. Gimana ditambahnya? Dia lebih senang. Senang dulu tuh. Senangnya apa? Senang dapat duit. Tapi kan nggak semuanya. Ya, ucap doang. Bungkuk, pokoknya kasih gocap. Rumahnya gede, punya mobil. Kalau ikan ada, depan rumahnya ada pohon dinding besinya. Orang mau kasih jangan gocap, ini besi kasih. Nah, itu gitu. Karena syukurnya beda-beda. Baik kalau orang yang pandai bersyukur itu nilainya bukan ke atas, tapi nilainya ke bawah. Alhamdulillah, pada ngapa-ngapain dapat. Ini biar kata saya kasih bohongan juga, alhamdulillah juga. Alhamdulillah, biar kata bohongan juga bosan, saya senang. Makanya saya bohongin aja, nggak pernah nyata. Biar bohong aja udah senang. Takut kali kalau kasih nyata, pada pingsan ada berarti. Nggak terima kenyataan. Nih, handphone nggak ada pulsa. Alhamdulillah, kuotanya habis. Itu orang bersyukur. Mau belanja ke warung, tapi habis banget. Ambil dompet, alhamdulillah kosong dompetnya. Itu orang bersyukur. Nonton TV aja dah. Yang handphone nggak ada kuota. Mau jajan, duit nggak punya. Nonton TV. Baru ngidupin TV, langsung habis. Dompetnya habis. Alhamdulillah. Kan begitu. Iya, itu orang bersyukur. Begitu nonton TV kagak ada, udah dah. Buat di rumah aja buat tidur. Baru bangun tidur. Mam, alhamdulillah dipanggil sama orang tuanya. Itu orang yang bersyukur. Ini ke warung nih. Alhamdulillah. Kan begitu. Wah, bisa ke warung nih. Alhamdulillah ya Allah. Belanja dong, ini. Berharap apa? Dan kembali dong. Ada sisanya. Ternyata mak kita putaran mak kita. Udah hitung-hitungan. Bahkan udah telepon tukang warungnya. Semuanya berapa totalnya? 99.000, 100.000. Berharap tuh paling kecil kembaliannya 10.000. Ini dong kembaliannya, alhamdulillah, usia 1.000. Kalau orang nggak syukur, bagus. Tapi kalau orang bersyukur, alhamdulillah, usaha kagak punya. Nonton TV lagi nonton mati, mau tidur kagak jadi, tapi gue dapat kebaikan, tolongin mak gue. 15 ini siapa yang datang telat tadi? Iya, awal yang telat iya. Memang tuh waktu udah ada di semua. Siapa yang pules? Udah ada di semua, biar tenang aja. Jadi kalau kamu itu bukan salah kamu, salah takdir menakdirkan kamu tidur. Iya. Siapa di belakang barisan 3 siapa, barisan kedua siapa, barisan siapa, siapa pembawa acaranya? Itu harus ya. Jadi gini, semuanya sudah ada di buku kehidupan kita. Allah belum cintain kita, Allah belum cintain langit dan bumi. Buku kita ini udah ada yang disebut di zaman ajali. Ntar namanya alam. Orangnya gede tinggi, pakai gamis, pakai gamis. Kan begitu, hobinya pakai gamis, main hard rock. Tampannya jelek banget, kagak ganteng enggak, jelek banget kagak ganteng kagak. Udah sedang aja gitu ya. Itu sebelum kita tinggal di dunia itu udah ada. Jadi sekarang kita tinggal jalin aja sih. Arif tadi ya, Alvin tertidur. Tadi begitu sekarang jadi tegar. Emang udah ada di bukunya terus jadi tegar. Itu terus semuanya kita mau ngapain, ngejalanin aja. Apa yang ada sekarang ini berarti cuma ngejalanin skenario-nya Allah. Suka atau tidak suka kita ngejalanin. Maka kalau memang skenario-nya lagi kagak enak, ya nikmatin. Karena emang perannya kagak enak. Mungkin besok perannya kita naik motor bannya bocor. Itu bagian takdir, jangan salahin silai. Gitu. Naik motor ban bocor kampret silai. Silai dikampret. Ini baru paku nih. Orang mau buat pesona baru paku. Tapi saya bilang kampret silai ban motor kita
tetap bocor apa jadi kencang? Dosa aja udah. Dapat pahala kagak, dosa iya. Makanya boncengan, lu coba turun dulu lah, udah belakang lah. Harusnya si Alam tuh, dia turun ke belakang si Alam. Alhamdulillah. Apa lah? Oh, itu enak banget itu begitu. Enak kan? Oh, subhanallah, bocor. Karena dia boncengan bertiga. Alhamdulillah, wala ilaha illallah, bocor. Ya Allah, itu santri banget itu. Dia dorongin subhanallah, alhamdulillah. Di depan tukang tambal ban, kata temennya, kita subhanallah jual dikit, lewatin aja jual dikit. Iya. Sekarang kalau kita nggak reto, kita tetap menjalanin sih. Maunya kita enak-enak, tapi maunya kita belum tentu semaunya dengan Allah. Makanya jangan mau kita mulut ikutin maunya Allah. Begitu Mbak Bocor, ini maunya Allah, ya udah kita tuntut. Selesai. Dapat nggak pahala? Nggak dapat pahala, kenapa? Menerima takdir. Lah, tolong kan? Iya bang, ya bang. Nah, Muslim. Oh, enggak. Saya Nasrani. Udah nggak? Nambahlah baca doa sesuai agama lu aja. Suruh doa orang nambah gitu. Lah, Mas kenapa duduk di samping motornya? Saya mau tahlilan, saya mau duduk. Nah itu cakep. Tahlilan motornya banyak tahlil, banyak tahlil. Kan lama-lama gila. Apain coba takdir dipusing-pusing, diputusin. Ya emang takdir. Karena itu cuma dua pilihan. Putusin atau diputusin, senang atau sedih, udah begitu aja. Ini saya mau tanya, kebanyakan orang mendapat ujian itu, bahagia ujian, nangis ujian. Ini orang di posisi mana? Bahagiakah atau sedihkah ketika orang mendapat ujian? Dia dekat dan ingat kepada Allah. Di posisi mana? Senang atau sedih? Sedih. Orang sampai astagfirullahaladzim, itu kalau lagi sedih, kalau lagi sedih. Tapi kalau lagi senang, Masya Allah. Makanya ketika kita mendapat sesuatu yang gak enak, mungkin teguran dari Allah, lu kebanyakan lupa, tawa-tawa mulu, lu kebanyakan kalau naik motor berjauh tawa-tawa di jalanan, sehingga bocorin ban lu. Sampai itu. Nah, kadang-kadang saya kesel ya, boncengan cengtrik, cewek lagi, pakai jilbab, itu dia bertiga ngomong kan deketannya, itu yang kita di belakang kedengeran, lu tadi pakai pelajaran apaan? Makanya dia lah boncengan bertiga deket banget ya, yang mau dicapi-capian, obong bawahan semua orangnya. Kita kalau bisa jangan begitu. Kenapa? Ya malu mau pakai kita. Iya, aduh sekarang itu apa ya? Kalau lagi hajatan, pesta perkawinan, di gedung, emang yang joget-joget banyakan pakai jilbab, apa yang bukan jilbab? Pakai jilbab, pada bareng-bareng, terus ada goyang budaya lempar. Itu kan bukan budaya kita, yang kalau ditangkap dapat jodoh, iya kalau ditangkap. Mendingan jangan kembang, yang paling bermolotov. Kau kebakar, mati. Jangan dijaga ya marwahnya gitu. Sama saya juga pakai peci supaya apa? Kalau saya pakai peci, nggak mungkin saya bisa naik ke panggung. Karena ada peci. Nah, aku juga sama. Tiba-tiba buat ngejaga kita. Naik motornya jangan urak-urakan. Kalau mau urakan boleh, tapi pakai rok yang pendek. Biar urak-urakan semua, badan-badannya urak-urakan semua. Tapi kalau pakai jilbab, jangan. Naik motor pelan-pelan. Spion, pakai spion yang buat melihat belakang. Jangan kalau telepon spionnya ngeliatnya kemana? Mukanya. Ya. Masih kurang aja, masih kurang. Jangan bahayain orang. Lampu
mampus yang kanan diambil ke kiri, siapa masih ke kiri, ambil aja. Kalau sekarang, kalau perempuan sekarang kalau dibilangin kemana dia, oh itu sekian kanan mulu kok, biarin motor-motor gua, kamu mampus. Dibilangin malah. Baik, sebelum saya tutup, ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya silakan.